Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Sahabatku yang kucintai, mudah-mudahan sahabat semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bernasib baik. Ya, sahabatku, dengan begitu panjangnya perjuangan kita untuk membuka kebenaran tentang nasab, saatnya kita tingkatkan di dalam perjuangan kita untuk membongkar kebenaran bahwa Mbak Alawi bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Maka di sini saya akan membacakan surat terbuka dari Gus Fuad Pleret kepada Ketua Umum PBNU, dan ini merupakan pemberitahuan terbuka supaya kejelasan daripada klan Mbak Alawi semakin diketahui publik. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, saya akan memulai membacanya. Bantul 21 November 2023. Surat pemberitahuan terbuka kepada Ketua Umum PBNU. Kepada yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di tempat. Salam Pancasila untuk sahabatku yang terhormat Ketua Umum PBNU, mohon dimengerti bahwa dasar muatan surat pemberitahuan terbuka ini adalah patut diduga adalah adanya indikasi kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum klan Habib Ba'alawi. Kejahatan yang akan membahayakan tidak hanya organisasi Nahdlatul Ulama, namun juga bangsa dan negara Indonesia. Patut dugaan kejahatan tersebut antara lain munculnya ketidaksetaraan antar warga negara yang bersumber dari klaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kini secara akademis telah terbukti tidak valid, di mana hasil penelitian justru menunjukkan bahwa mereka keturunan Yahudi Askenazi atau Khazar atau Kaukasia dengan berhaplogrup DNEG. Indikasi pemalsuan makam, indikasi pemalsuan sejarah, dan indikasi pemalsuan nasab para leluhur bangsa. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan lintas dimensi baik secara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah maupun kebangsaan dan kenegaraan. Penyampaian surat permohonan terbuka ini antara lain sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi serta sebagai bentuk implementasi fikih peradaban berdasarkan data dan fakta yang kini telah diterima oleh masyarakat secara luas. Saya mohon kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar berkenan untuk melakukan tindakan strategis progresif antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa menimbang dan mengingat tujuan bernegara adalah melindungi kepentingan bangsa sebagaimana tercantum dalam Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, serta melihat keadaan empiris bangsa saat ini sedang dalam ancaman, saya memohon kepada Ketua Umum PBNU agar bersama Rais Am Nahdlatul Ulama merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu melakukan pelarangan para Habib untuk melakukan dan atau membuat aktivitas dan atau kegiatan keramaian yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum, serta meminta para Habib untuk melakukan pembuktian atas klaim-klaim yang diindikasi tidak benar serta merugikan banyak pihak selain Nahdlatul Ulama. Salah satunya Keraton Yogyakarta dengan dipalsukannya makam KRT Sumo di Ningrat, klaim nasab leluhur bangsa melalui jalur Asmatkon, dan lain-lain. 2. Bahwa mengingat kewenangan Ketua Umum PBNU sebagaimana tercantum dalam pasal 64 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 6 bab 2 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2022 tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, serta menimbang sejak adanya diskursus validasi klaim nasab para Habib Ba'alawi tidak ada lagi batas pemisah antara ex kelompok terlarang FPI maupun seluruh Habib yang ada, maka dari itu saya memohon kepada Ketua Umum PBNU bersama Rais Am Nahdlatul Ulama untuk merumuskan serta menetapkan keputusan untuk sementara waktu menonaktifkan
memberhentikan kalangan Habib Ba'alawi dari kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus besar hingga tingkat pengurus anak ranting sebagai bentuk penegasan jati diri serta watak organisasi. Yang ketiga, bahwa PBNU diharap tidak hanya memiliki political will dalam menyelesaikan problematika ini dengan tuntas, namun juga proaktif mengedukasi pengurus hingga tingkat anak ranting serta masyarakat umum dengan membangun ruang-ruang dialog dan musyawarah berdasarkan data penelitian yang ada agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan jiwa nasionalisme, penyelesaian secara menyeluruh terhadap segala patut dugaan adanya indikasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum klan Ba'alawi yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah munculnya data dan fakta-fakta. Ini sangat serius dan mendesak untuk segera dilakukan. Yang keempat, bahwa masih adanya sikap sebagian kecil masyarakat menjadi pengikut para habib yang cenderung sinis, apatis, dan tidak melihat secara empiris bukti dan fakta terkait kejahatan yang patut dilakukan oleh klan Ba'alawi tersebut, di mana para leluhur bangsa, baik rohani maupun jasmani, telah menjadi korban merupakan sebuah sikap durhaka yang membahayakan diri para pengikut Habib itu sendiri. Di samping itu, faktor ketegangan yang terjadi bahkan melanggar hukum seperti upaya persekusi yang coba dilakukan oleh oknum klan Habib maupun pengikutnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak boleh diabaikan dan dibiarkan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian dan penindakan hukum dengan tegas. Yang kelima, bahwa dalam hal ini Ketua Umum PBNU dengan relasi dan kapasitasnya diharapkan mendorong seluruh Habib melakukan pembuktian atas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Apabila kita mampu melakukan pembuktian, maka para Habib yang terbiasa berceramah melalui kesadaran diri untuk secara tertulis dan melalui pernyataan langsung menyampaikan kepada masyarakat antara lain: A. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat bahwa ternyata tidak semua klaim yang menyatakan para Habib merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sangat membahayakan umat apabila tidak diluruskan, serta meminta untuk para Habib secepat-cepatnya melakukan tes DNA serta dibuka hasilnya untuk masyarakat. B. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas dugaan maraknya makam palsu dan melakukan pembongkaran atas makam yang diindikasi palsu tersebut. C. Mengakui kebenaran fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas indikasi dugaan pembelokan sejarah. D. Mengakui keberadaan fakta-fakta dan bersedia memohon maaf kepada masyarakat atas adanya dugaan pembelokan nasab para leluhur bangsa. Dan E. Seluruh oknum klan Habib Ba'alawi yang patut diduga melakukan kejahatan secara pribadi menyatakan penyesalan atas perbuatannya secara tertulis maupun lisan dan melakukan upaya perbaikan keadaan seperti semula. 6. Bahwa demi seluruh leluhur kita, baik leluhur rohani sebagai Nahdien maupun demi seluruh leluhur jasmani kita sebagai anak cucu bangsa Nusantara dan warga negara Indonesia, sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai pihak yang memberikan amanah terus menjaga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperjuangkan kebenaran dan melindungi Nahdien dan seluruh warga negara Indonesia dari siapapun yang patut diduga terindikasi melakukan tindakan yang dapat merusak Nahdlatul Ulama dan negara Indonesia secara sistematis. Apalagi membawa keyakinan Islam serta membawa-bawa nama mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginfiltrasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu elemen terbesar bangsa dan negara. Karena itu dimohonkan kepada Ketua Umum PBNU berdasarkan fakta yang telah terbuka dan diterima oleh masyarakat agar mengabulkan seluruh permohonan dalam surat pemberitahuan terbuka ini sebagai bentuk penyelamatan organisasi Nahdlatul Ulama serta bangsa dan negara dari indikasi ancaman yang sangat membahayakan di kemudian hari.
Dengan terungkapnya kebenaran diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga Nahdien serta menegakkan persatuan dan kesatuan nasional. Demikian surat pemberitahuan terbuka ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga permasalahan dapat segera terselesaikan serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW di Indonesia maupun di seluruh dunia, khususnya warga Nahdien yang kita cintai, mendapat kemanfaatan dari perjuangan yang tulus, ikhlas, murni, dan tanpa kepentingan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nahdlatul Ulama selamanya, selamanya Nahdlatul Ulama. Hormat saya, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, Sekretaris Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Askan Aziz Mubarak, Sarjana Hukum. Ya, sahabatku, itu adalah surat terbuka untuk Ketua PBNU dari Kiai Haji Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dan mudah-mudahan ini mendapatkan tanggapan segera dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama yaitu PBNU, Bapak Yahya Khalil Stakuf, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.